Assalamualaikum. Cukup lazim ya, orang kalau pulang haji atau umroh itu terus kena penyakit batuk. Dan tipikalnya, batuk Arab ini nggak sembuh-sembuh cukup lama. Saking umumnya orang kena penyakit batuk ini, terus ada yang berseloroh. Pulang dari sana, yang nggak batuk itu cuma onta gitu katanya. Walah, gimana sih caranya ngatasi batuk Arab? Lah, berhubung saya ini bukan dokter, dukun juga bukan. Asli-aslinya saya juga nggak tahu. Dan bukan cuma nggak tahu, saya sendiri pernah ngalami, sepulang haji dulu, sekian lama kena batuk kayak gitu. Jadi ini sekedar reportase saja, merangkum dari masukan para handitulan yang lebih pengalaman. Salah satu saran tipikal, kalau di Arab, itu jangan keranjingan minum dingin. Di Haram gitu, ada drum-drum air jam-jam. Nah, kalau minum jam-jam, cari aja yang not cold gitu kan ya. Salah satu saran yang umum. Dan ini benar banget, habis panas ekstrim, terus jebret diminumi dingin, itu gampang kena sakit tenggorokan sih emang. Tapi, kalau nggak dingin terasa kurang seger, wah sabar aja. Di sisi lain kalau bukan habis panas-panasan, misalnya di pagi hari masuk masjid, minum dingin itu sebetulnya nggak apa-apa sih. Jadi kalau pengen ngerasain jam-jam dingin, itu pas dini hari gitu relatif aman. Atau jam-jamnya diwadahin botol dulu, taruh aja di kulkas hotel, minumnya saat bangun pagi. Itu lebih aman. Cara lain gimana? Harus diperkuat daya tahan. Salah satu yang melemahkan kalau kita makan gula karbo kebanyakan. Kalau bisa diminimalkan. Porsi makan keseluruhan aja juga jangan kebanyakan. Kalau mau praktekin intermittent fasting atau extended fasting, itu lebih memperkuat lagi. Aktivitas di panas terik meski agak terukur juga, dan jangan males-malesan. Makan vitamin suplemen itu mitosnya bisa memperkuat daya tahan, tapi hati-hati, bisa juga dia melemahkan. Tipikalnya, yang bikin melemahkan tuh gini, gara-gara kebanyakan vitamin suplemen, atau mengkonsumsi yang tidak seperti biasanya, terus deep sleep kita terganggu, kualitasnya menurun. Nah, kalau itu terjadi, daya tahan bukannya menaik, malah menurun. Pasti kayak gitu. Kualitas tidur ini sudah kita bahas. Itu juga sangat penting untuk meningkatkan daya tahan. Silahkan cek video yang lalu, sekarang nggak usah diulang lagi. Terus, kalau takdirnya tetap kena batuk juga, gimana dong? Nah, batuk ini macam-macam. Ketemu saudara tajir aja, itu sebenarnya bisa terus batuk-batuk kan ya. DM-DM supaya dikasih angpau. Modus sih kalau itu. Bisa aja batuk itu batuk alergi. Kalau batuknya batuk alergi, begitu alergennya hilang, biasanya akan sembuh sendiri. Batuk bisa juga bersamaan dengan pilek flu. Idem ini, kalau flu pileknya sembuh, itu biasanya batuk juga sembuh sendiri. Yaitu kalau nggak terus ketelanjuran iritasi saluran nafas. Yang tipikal lama sembuhnya biasanya kayak gitu tuh. Awalnya bisa macam-macam, tapi karena keseringan ngiklik batuk gitu, terus teriritasi. Kayak sariawan gitu, tapi di leher. Kalau kalian kena batuk model ini, gimana tuh cara nyembuhinnya? Langkah pertama, stop. Jangan minum obat batuk jenis apapun. Itu nggak akan mempan dan relatif percuma. Persis saja kalau kalian sariawan. Kalau diminumin obat batuk yang termahal sekalipun, biasanya itu sariawan nggak akan sembuh kan ya? Beda lagi kalau terus dikasih uang real segepok. Biasanya otomatis jingkrak-jingkrak. Lupa sama batuknya tapi terus biur. Jatuh nyungsep ke ember cucian. Oh alah, kok malah slapstick. Obat batuk itu ya, kebanyakan bukannya mempercepat penyembuhan batuk Arab, malah memperlambat penyembuhan. Beneran. Kita udah pernah bahas kan ya, dua penjurunya kesehatan holistik, mitokondria sel-sel, dan gut microbiome. Dua-duanya itu akan jadi lebih optimal kalau hidup kita sealami mungkin. Dan kebanyakan obat batuk itu chemicals, yang bukan alaminya makanan manusia. Dampaknya kedua penjuru itu jadinya nggak positif, malah negatif. Memperlambat healing dan penyembuhan. Gitu teorinya. Kalau diboreh dibalur gimana? Pengalaman dari banyak teman, itu nggak apa-apa, tapi juga nggak terlalu ngaruh. Diminumin anget secara rutin, wedang jahe, bandrek, bajigur, teh tarik, kopi tubruk, itu juga nggak terlalu ngaruh. Pengalaman yang pulang haji yang lalu, yang lumayan bisa bantu meredakan batuk Arab, itu malah obat sariawan. Saya nggak usah sebutkan mereknya, karena ini bukan ngiklan, tapi kayak ginilah kira-kira bentuknya. Mestinya ada pada tahu tuh ya. Harus jadi perhatian di sini. Jangan yang sifatnya kumur melulu, tapi harus kumur telan. Harus ada telannya. Nggak sengaja sih dulu saya nemunya, karena kebetulan pulang haji terus kena sariawan sekalian. Saya minum obat itu, loh kok batuknya juga ikut mereda. Jadi diingat-ingat dah tuh, sebagai satu tips untuk handitulan. Bisa jadi ya, kenapa manjur? Karena batuk Arab itu tipikalnya disebabkan ada rasa geli di kerongkongan, buntut dari iritasi semacam sariawan juga. Makanya membaik setelah dikelontor sama obat sariawan. Dengan catatan kalau batuknya bukan jenis itu, walahu alam. Misal kata nih ya, batuk mengkisnya itu karena TBC. Ya, kalau itu nggak sembuh-sembuh juga sih, tapi obatnya beda. Silahkan aja cari dokter puskesmas.
Yang kemungkinan bisa nyembuhin lagi, menurut para pakar kesehatan holistik kekinian, itu extended fasting. Extended fasting lah, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Insya Allah akan lebih cepat sembuh daripada kalau kalian makan melulu, nggak ada fastingnya sedikit pun. Bahkan Senin, Kemis extended fastingnya itu bisa jadi sekitaran 2-3 kalian aja udah cukup. Padahal kalau yang tipikal batuk Arab ini bisa sebulan lebih nggak hilang-hilang. Kemarin saya udah bertekad ya, andai pulang dari sana terus kena batuk Arab, saya mau meraktekin jurus ini. Tapi Masya Allah, karena di Arabnya udah nyoba-nyoba puasa, daya tahan kayaknya rada mendingan, ke tanah air malah sehat terus sampai sekarang nggak ada batuknya, nggak ada gangguan apapun, jadi nggak bisa testimoni. Jarang sih saya kayak gitu, tapi takdir Allah, Alhamdulillah. Atau jangan-jangan pulang dari Arab terus nggak batuk itu karena saya ini sudah masuk kategori onta gitu ya. Biarin aja lah kalau ada yang ngomong gitu. Segini dulu deh, terima kasih. Salam onta, kok salam onta, sorry. Ada tambahan lagi dikit ya. Kemarin ini ayah saya batuk kering, mirip batuk Arab gitu, istri saya juga kena, gara-gara panas ke Jawa Timur sana. Dicariin obat sariawan kumur telang, ternyata udah susah. Kayaknya udah gak diproduksi lagi apa gimana tuh, saya nggak tahu. Pikir-pikir itu sebagai penyembuh sariawan memang kurang cestong sih ya. Jadi mungkin kalah kompetisi sama yang lain. Walah, kalau saya jadi produsen ya mending obat itu dikemas ulang. Jadi suplemen herbal untuk meredakan batuk kering, batuk Arab. Mungkin malah laku tuh ya. Ramadan kan orang banyak yang umroh segala macam. Terus nanti musim mudik banyak lagi, musim haji. Tapi tentunya perlu teliti ulang dulu, diuji klinis dan seterusnya. Alternatifnya gimana nih? Saya udah tanya-tanya dokter dan diteliti labelnya. Zat berkhasiat yang ada di dalam obat sariawan kumur telang yang kemungkinan bisa meredakan batuk kering, daun saga salah satunya. Nah jadi ini sebagai alternatif. Kalau yang nggak berhasil dapetin obat sariawan kumur telang kayak tadi itu, bisa saja dicoba cari obat batuk herbal yang bahan dasarnya daun saga. Dengan catatan full disclaimer nih, kami sendiri belum pernah nyoba. Gitu deh, terima kasih.